6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, dari ayat ini, mari kita melihat apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan melalui ayat ini. Oke, kita bedah sedikit-sedikit. Yaitu kata mengadakan perlawanan itu di dalam bahasa Inggrisnya withstand, dan itu lebih berarti bertahan, berdiri. Jadi bukan fight seperti kungfu gitu, bukannya juga aktif sampai harus ngapain fight, bukan. Ini lebih berarti stand dan bertahan. Dan sekarang jadi setelah kita bertahan pada hari yang jahat itu, kita harus tetap berdiri. Nah, sekarang kita melihat sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kata-kata ini mengingatkan saya tentang Roma 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi segala kebaikan yang datang di dalam kehidupan kita, itu siapa yang bekerja? Tuhan. Dari ayat itu kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, itu bukan hasil kerja kita. Itu adalah hasil kerja dari Tuhan. Jadi ayat ini sebenarnya bunyinya adalah supaya kamu, kita ganti ya, supaya kita dapat bertahan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kita menyaksikan bahwa Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu. Amen. Jadi yang menyelesaikan segala sesuatu itu bukan kita tetapi Tuhan. Jadi pada saat kita berdiri, kitanya menyaksikan bahwa Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya untuk kita. Amin. Dalam hal ini Tuhan mengingatkan saya tentang kisah Daud menghadapi Goliat. Pada waktu Daud melihat Goliat, itu di 1 Samuel 17 kira-kira ayat 40 sampai 45. Di situ apa yang dikatakan oleh Daud adalah, Goliat, engkau datang kepadaku dengan membawa tombak, pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datang kepadamu apa? Ada ingat Tuhan. Dalam nama Tuhan semesta alam. Amen. The Lord of Hosts. Jadi sebenarnya Daud mengalahkan Goliat itu oleh karena siapa? Oleh karena pribadi dari Tuhan semesta alam. Amen. Jadi ini sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu sebenarnya bukan perlengkapan senjata manusia. Perlengkapan senjata manusia adalah perlengkapan senjata yang diberikan oleh Saul kepada Daud. Itu perlengkapan senjata manusia dan Daud mengatakan nggak mau. Aku datang dalam nama Tuhan Allah semesta alam. Saudara-saudara, bayangkan apabila di dalam perjanjian lama itu kita bisa lihat kisah itu. Daud itu mendekati Goliat dengan apa? Kalau masih ingat ceritanya, itu dia berlari. Dia berlari mendekati Goliat dan umparannya tuh dilempar, batunya kena ke dahi. Tapi saya percaya bahwa itu bukan karena Daud itu akurat atau Daud itu sedemikian pandainya, tapi saya yakin bahwa yang mengalahkan Goliat adalah nama Tuhan Allah semesta. Amin. Nama itulah yang memenangkan pertarungan antara Daud. Jadi dalam nama itu Tuhan bergerak menyelesaikan perkara itu dengan mengambil batu itu kena ke dahi. Saudara, Daud itu hidup di dalam perjanjian lama yang sebenarnya roh Tuhan datang dan pergi. Kita umat perjanjian baru, roh Tuhan selama-lamanya ada di dalam kita. Amin. Kita bahkan lebih daripada Daud. Amin. Goliat ada di depan kita, tapi kita tidak usah takut.
Bahkan kalau Daud harus berlari untuk mendekati Goliat dan bahkan harus punya senjata yaitu batu yang harus dilempar, kita umat perjanjian baru khusus Tuhan memberitahu kepada kita, cukup withstand, berdiri. Hari yang jahat itu bisa datang, bisa. Tapi khusus Tuhan memberitahu kepada kita, stand, bertahan. Tidak usah berlari mendekati perkara itu, tidak usah bahkan mengambil batu. Cukup bertahan. Amen. Nah, syukur bahwa kita bisa kumpul di sini untuk Bible study, jadi kita bisa bedah bersama-sama. Amen. Ya, karena apa? Karena kita harus bisa mengetahui kedudukan dari musuh kita terhadap kita saat ini. Betul? Kitanya harus tahu iblis itu sekarang posisinya, kedudukannya di hadapan Yesus itu seperti apa? Karena kalau di hadapan kita takut. Kita melihat semua perbuatan iblis yang ada di dunia ini dan kita menjadi takut. Betul? Tapi kita harus melihat dengan kacamata Tuhan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di atas kayu salib? Apa yang sudah terjadi pada musuh kita bersama, yaitu iblis, pada saat Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib. Untuk itulah kita akan belajar bersama. Jadi part number 1 adalah iblis sudah dikalahkan. Jadi kalau saudara-saudara lihat di handoutnya bisa kelihatan part 1 adalah iblis sudah dikalahkan. Nah, kita akan membuka 4 hal yang membuktikan bahwa apa yang terjadi di kayu salib tentang iblis. Ya, semua lihat ke sini saja. Lalu kita akan melihat nomor 1. Yaitu melalui karya salibnya Yesus sudah memusnahkan maut bagi kita. Amin. Amin. Nah, kita baca ayatnya yaitu di Ibrani 2 ayat 14b. Kita baca yang D saja. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, kalau kita lihat kata memusnahkan, itu bahasa Inggrisnya destroy, itu berasal dari kata aslinya Yunani, yaitu katergeo. Katergeo itu artinya abolish, vanish away. Jadi habis. Jadi bahasa Indonesianya menerjemahkannya tepat, musnah. Kalau yang namanya musnah, maut bisa datang kepada kita tidak? Tidak bisa. Bagi orang percaya, kita tidak akan pernah mengalami maut. Haleluya. Amin. Ya, oleh karena karya salib dia, kita tidak pernah akan mengalami maut. Titik itu. Karena ayatnya berkata demikian. Musnah, katargeo, habis, musnah. Nah, kita bandingkan ini dengan ayat yang selanjutnya, yaitu poin kedua adalah Yesus sudah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 8b. Kita lihat perbedaannya ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 8b, untuk inilah anak Elohim, yaitu Yesus, menyatakan dirinya supaya ia, yaitu Yesus, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, kata membinasakan itu juga di dalam King James Version ya, KJV-nya adalah destroy. Persis sama seperti Ibrani 2 ayat 14b itu. Destroy. Jadi kalau kita tidak membedah dengan bersama begini dengan Bible study, kita pikir sama, padahal itu artinya beda. Kenapa bedanya? Kata destroy yang di sini itu luo. Luo itu bukan musnah. Luo itu ini antai. Jadi lagi tadinya diikat dilepas, atau loose, lepas, atau set free. Jadi kata luo ini bukan berarti musnah. Perbuatan-perbuatan iblis dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya dia telah membuat kita lepas dari ikatan, lepas dari tawanan iblis. Kita sudah dibebaskan seperti tadi doanya Pak Budi. Kita sudah dibebaskan. Dibebaskan apa? Dibebaskan dari perbuatan iblis. Ya? Jadi tuntas enggak perbuatan iblisnya itu? Tidak. Karena ini luo. Bagi kita orang percaya,
kita sudah tidak bisa dijamah oleh iblis. Iblis sudah tidak bisa berkuasa terhadap kita lagi, karena semua perbuatan iblis itu sudah dihabiskan, sudah ditawan. Jadi kita lihat yang poin yang ketiga supaya lebih mengerti. Kita lihat di Kolose 2 ayat 15. Ya, poin ketiga adalah Yesus telah melucuti iblis. Iya, Yesus telah melucuti, dari Kolose 2 ayat 15 ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi sudah dilucuti senjatanya. Baca satu ayat lagi supaya lebih tahu, yaitu di Lukas 11 ayat 22. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Ini menceritakan tentang Yesus yang mengalahkan iblis. Pada waktu Yesus mengalahkan iblis, senjata iblis itu dilucuti. Amin. Amin. Dan rampasannya dibagi-bagi. Itu cara perang seperti itu. Jadi untuk ilustrasinya, saya coba ambil pada waktu 17 Agustus 1945, kita memproklamirkan kemerdekaan kita, Indonesia, betul? Nah, kita tahu nggak, pada tanggal 2 hari sebelumnya, pada tanggal 15 Agustus, itu Jepang menyerah kepada sekutu. Pada waktu Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, pada saat itu semua daerah kekuasaan otoritas Jepang atas Asia Pasifik semuanya diambil alih, diserahkan. Jepang sudah tidak punya kuasa lagi atas hasil daerah dia. Betul? Hasil rampasannya Jepang itu diberikan kepada yang lebih kuat, yaitu sekutu, karena Nagasaki dan Hiroshima sudah dibom pada tanggal 9 dan 6 Agustus 1945, sudah dibom. 15 Agustus menyerah, dengan resmi menyerah, sekutu masuk ke Indonesia dan Indonesia mengambil kesempatan itu untuk menyatakan kemerdekaan. Betul? Jadi Jepang sudah dilucuti senjatanya, bolehkah Jepang membunuh atau perang lagi di Indonesia? Tidak boleh, itu ada perjanjiannya, itu tidak boleh. Itu artinya Jepang sudah dilucuti senjatanya. Jepangnya keluar dari Indonesia, itu apa artinya Jepang itu tidak ada di Indonesia? Jepang itu sudah musnah di muka bumi? Tidak, Jepang itu masih. Tapi bagi kita orang Indonesia yang ada di Indonesia, kita merayakan hari kemerdekaan kita sampai dengan sekarang. Si Jepangnya masih hidup. Tapi bagi kita yang hidup di Indonesia, kita merayakan, kita menikmati kemerdekaan kita. Itu ilustrasi untuk ini. Jadi perbuatan-perbuatan si jahat sudah dimusnahkan, sudah dibinasakan oleh Yesus bagi kita orang percaya. Jadi bagi kita rakyat Indonesia, kalau kita masih sedih karena dianggap kita masih dijajah oleh Jepang, berarti kita apa tuh kata tepatnya? Kalau masih nganggap bahwa kita ini masih dijajah Jepang, padahal udah tahun 1946 gitu. Gimana kata yang lebih tepat? Bukan bodoh ya. Jadi dibohongi ya. Dibohongi. Jadi pada waktu lihat TV, ngelihat ada tentara Jepang bawa senapan, misal ini ya. Misal. Maafkan, ini benar-benar ilustrasi. Jadi ada seseorang ngelihat tentara Jepang bawa pistol, terus ketakutan. Dipikirnya Jepang pasti menjajah. Berarti kan dia tidak tahu kenyataannya gitu. Nah, melalui Bible Study ini, yuk kita sama-sama belajar. Amen. Bahwa kita ini sudah merdeka. Kita sudah merdeka dari perbuatan iblis untuk kita orang percaya. Amin ya. Pada waktu Yesus hidup di dunia, dia mengalahkan iblis untuk siapa? Pada waktu masih hidup di bumi ini, Yesus menghadapi pencobaan iblis 3 kali. Itu pada waktu dia menangnya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Pada waktu Yesus menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, dia mengalahkan iblis untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Haleluya. Dia sudah mengalahkan iblis
untuk kita. Yesus pada waktu datang di bumi ini, dia menghadapi Satan itu seperti Adam menghadapi Satan, betul? Tapi Adam fail, Yesus menang. Amin. Oleh karena itu dia yang tidak berdosa, dia menjadi dosa oleh karena kita supaya kita mendapatkan kebenaran dari dia. Amin. Di 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, sekarang poin yang keempat adalah kita sekarang menikmati hasil rampasan dari Yesus yang menang terhadap iblis. Haleluya. Kita sekarang hidup in the shadow of his wing, di dalam perlindungan dari sayapnya. Amen. Kita hidup di dalam apa? Under his canopy of grace. Ya, dari lindungan, perlindungan, dari keamanan, penjagaan dari kasih dia, kasih karunia dia kepada kita. Kita baca ayatnya, Kisah 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Elohim, supaya oleh mereka, oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Itulah kita semua. Kita mendapat bagian, saudara-saudara. Amin. Kita mendapat bagian semua yang seperti Pak Budi katakan, semua bagian yang sudah ditentukan untuk kita, orang-orang yang dikuduskan. Satu lagi ayat 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Elohim melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita bisa dijamah oleh si jahat? Tidak bisa. Haleluya. Kita tidak bisa dijamah oleh si jahat. Kita menikmati semua hasil rampasan dari Yesus. Kita baca lagi di Yohanes 17 ayat 6b. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, yang engkau ini Elohim anak, Allah anak, lagi doa kepada Allah Bapa. Aku telah menyatakan namamu Bapa kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Siapa mereka? Kita. Kita ini milik Bapa, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Merekanya di situ kita, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Langsung ayat 12b. 12b. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Jadi kita bisa binasa? Tidak. Haleluya. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil kita semua, mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka, yaitu kita, daripada yang jahat. Jadi setiap hari dari kehidupan kita ini sudah dijaga oleh Bapa dari yang jahat. Amin. Itu suatu hal yang besar, itu suatu hal yang perlu kita sorakin, itu suatu hal yang menggembirakan luar biasa begitu kita tahu tentang hal ini. Dan ini saatnya untuk berkata tentang 1 Yohanes 4 ayat 4b. Roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita katakan bersama, roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Siapa roh yang ada di dalam dunia? Siapa roh yang ada di dalam dunia? Penguasa dunia, iblis. Ya, dan roh kita lebih besar daripada roh dunia ini, yaitu roh iblis maksudnya. Kenapa sih roh kita bisa lebih besar? Karena yang ada di dalam kita adalah roh Allah, yaitu roh Elohim, yaitu roh kudus. Otomatis Yesus sudah mengalahkan iblis. Rohnya ada di dalam kita. Ya, roh kita lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, amin. Dan sekarang pertanyaan kita adalah, loh, kenapa perbuatan-perbuatan iblis kok masih tampak, masih kelihatan bagi orang Kristen bahkan?
Betul? Orang Kristen masih banyak depresi, orang Kristen bahkan ada yang bunuh diri, orang Kristen bahkan masih ketakutan, masih hidupnya ada yang membunuh, mungkin ada yang sampai di penjara, melakukan segala yang kriminal. Kenapa masih begitu? Nah, sekarang kita melihat dari ayat-ayat yang selanjutnya. Karena iblis sebenarnya sudah dikalahkan semua perbuatannya, kuasanya sudah dipatahkan. Tapi masih ada satu juga perbuatan yang tidak tuntas, adalah perbuatan bohong. Kalau memang semua perbuatan sudah musnah, iblis tidak bisa berbohong. Betul? Ini karena luo, ini bukan musnah, ini hanya set free, loose, antai. Jadi masih ada perbuatan iblis. Iblis sudah tidak punya senjata. Ingat, jangan takut karena dia sudah dilucuti senjatanya. Dia sudah tidak bisa apa-apa pada kita. Karena ada juga dikatakan bahwa maut sudah ditelan dalam kemenangan. Jadi sudah dia tidak bisa menyentuh kita, tidak bisa menjamah kita. Tapi dia bisa melakukan satu hal, yaitu dia bisa bohong. Dia bisa menipu kita. Nah, sekarang kita mau lihat ada 3 hal di mana iblis bekerja menipu kita. Yaitu 1, iblis menaruh wrong thinking. Jadi pikiran yang salah di dalam kita. Dia menaruh pikiran yang salah ke dalam kita. Ya. Jadi itu melalui apa? Bisa melalui TV, bisa melalui media, maksudnya bisa melalui bacaan-bacaan, bisa melalui artikel, bisa juga melalui false teaching, pengajaran yang salah, false doctrine, doktrin yang salah. Itu semuanya iblis. Jadi kita, saya pernah membayangkan begini, kita ini kurang jahat untuk bisa membayangkan betapa jahatnya iblis itu. Ya, imajinasi kita tidak cukup bisa membayangkan seberapa jahat iblis itu. Jadi kita sebenarnya agak meremehkan kebisaan iblis. Karena iblis itu bisa menyaru juga sebagai malaikat terang. Betul? Ya. Jadi otak kriminal, saya percaya bahwa otak kriminal yang paling jahat di dunia ini itu tidak bisa dibandingkan dengan kejahatan iblis. Katakan satu tokoh yang paling jahat di dunia, dan saya yakin bahwa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kejahatan iblis. Dan dia ingin sekali, saya selalu pegang Yohanes 10 ayat 10, bahwa dia ingin sekali membohong, dia ingin menghancurkan, dia ingin membinasakan, merusak. Dia cuma satu agendanya, supaya kita rusak, hancur. Tapi dia bisa datang baik-baik, gitu. Jadi untuk wrong thinking ini, aku ngambil contoh yang biblical adalah Petrus. Saya nggak siapin firman yang di sini, saya bacakan saja. Yaitu pada waktu itu, bisa dibaca di Matius 16, tapi nggak usah dibuka. Coba saya bacakan aja secara cepat. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, dan dia akan dibunuh. Ya. Dan Petrus mendengar itu langsung respons, aduh guru, dijauhkannya lah kiranya hal-hal itu darimu. Hal itu tidak akan pernah menimpa kamu. Coba kita pakai imajinasi kita sedikit, kalau kita ada di situ, guru kita mengatakan bahwa aku akan ke Yerusalem dan di sana ada penderitaan yang menunggu saya dan saya akan dibunuh. Lah ya otomatis saya sebagai murid pasti saya akan ya jangan dong, kalau udah tahu bakal dibunuh ya jangan ke sana. Betul? Itulah kebaikan kita sebenarnya bukan berarti benar. Dan saya yakin bahwa kita semua manusia sebenarnya kita tidak tahu bahkan membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang jahat. Oleh karena Hawa makan buah, Adam makan buah itu kita sebenarnya kita tidak bisa membedakan baik dan jahat, itu kita tidak bisa. Makanya di Roma 3 ayat 10, 11, 12 saya suka sekali membaca itu, bahwa tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar. Bagi standar surgawi kita semua tidak baik, kita semua tidak benar. Hanya karena Yesuslah yang benar, hanya karena Yesuslah yang kudus, kita menjadi kudus, kita menjadi benar karena kita hidup di dalam Yesus. Betul, amin saudara-saudara, kita haleluya untuk hal itu. Puji Tuhan. Ya,
Jadi karena itu, maka kalau memang kita tidak tahu kita tidak tahu mana yang baik, berarti penting enggak untuk setiap apalagi ada case kita menanyakan kepada Tuhan, sebenarnya ini apa sih Tuhan yang baik yang saya harus lakukan? Sebenarnya apa sih yang jahat yang sedang mendatangi saya? Karena apa? Kebaikan Petrus itu dihardik oleh Yesus. Enyahlah iblis daripadamu. Baik loh itu. Dan kita pun di dalam hidup kita sering melakukan itu. Ternyata itu bagi Yesus itu iblis yang sedang memberikan wrong thinking. Jadi kita, makanya ayat selalu mengatakan janganlah bermegah atas dirimu sendiri. Karena kita betul-betul tidak mengerti baik dan buruk. Jadi baik dan buruk itu betul-betul kita memerlukan Tuhan yang memberikan revelation, pewahyuan, penerangan kepada kita. Karena ingat, Petrus pun dihardik. Itulah kita sebagai Petrus, wrong thinking. Hal yang kedua adalah iblis berusaha untuk mempertanyakan firman Tuhan. Ingat, jadi tipu daya, tipu muslihat iblis melalui hal yang pertama, yaitu tadi bisa memberikan wrong thinking, pikiran yang salah. Kedua, bisa mempertanyakan firman Tuhan. Seperti seperti Hawa. Hawa itu, si ular kan datang, langsung bilangnya begini, bukankah Allah berfirman bahwa seluruh pohon di taman ini tidak boleh kau makan buahnya? Diganti sama ular. Ya, itu kan mempertanyakan firman Tuhan. Kenapa dia menyebutkan itu? Dia memberikan satu poin kepada Hawa. Masukin dulu satu poin. Apa itu? Bahwa Allah itu pelit ya. Kayak nggak cukup generous, nggak cukup baik atau murah hati sehingga semua pohon ini nggak boleh dimakan kah? Terus Hawa jadi terpancing dalam perdebatan. Itu hukum bagi Adam dan Hawa hanya berapa, saudara-saudara? Hukum yang diberikan oleh Elohim kepada Adam dan Hawa ada berapa banyak? Satu cuma, jangan tahu. Dan itu pun manusia jatuh. Lah kita hukumnya segitu, saudara-saudara. Jadi penting nggak Bible study? Penting sekali. Adam dan Hawa hanya dikasih satu hukum, dan itu saja. Begitu iblis datang, Adam dan Hawa jatuh. Jadi saudara-saudara, datanglah ke Bible study untuk bisa mengetahui baik dan buruk. Amin. Ya. Dan misalnya begini, ini kan mempertanyakan firman Tuhan itu membuat pandangan manusia terhadap Tuhan menjadi berubah. Betul? Jadi Hawa mandang Tuhan itu jadi jelek. Jadi bukan Tuhan yang murah hati lagi. Itu tujuan iblis. Jadi banyak pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kita yang membuat pandangan kita terhadap Tuhan kita itu jelek. Jelek itu maksudnya nanti ada gempa bumi, berapa ribu orang mati, nanti ada kecelakaan di mana, nanti ada sakit, penyakit, kanker. Ya udah, ini mah terima aja, Tuhan sedang bekerja. Loh, jadi pandangan terhadap Tuhan jelek dong. Padahal bukan Tuhan yang bekerja. Itu hasil perbuatan dari manusia sendiri yang menyebabkan hal itu terjadi. Amin. Tuhan kita tidak sama sekali tidak ada di dalam agendanya membuat manusia sakit, membuat bencana di dunia ini, dan manusia di seluruh dunia ini sedang memberikan telunjuknya kepada Tuhan, menuduh Tuhan yang berbuat. Betul? Itu kan udah gamblang dan nyata bahwa itu masuk ke dalam poin kedua, mempertanyakan firman Tuhan sehingga menyudutkan Tuhan, membuat manusia memandang Tuhan itu menjadi jelek. Bahkan manusia memandang dirinya sendiri pun menjadi salah. Apa sih sekarang? Hampir 99,9% orang Kristen memandang dirinya jelek. Aku tidak layak, aku penuh dosa, penuh dengan rasa bersalah. Waduh, udah pokoknya 1001 kesalahan yang aku lakukan di dalam satu hari saja. Saya tidak bisa memaafkan orang lain. Saya tadi ngebentak anak saya. Semua ditimpakan kepada diri sendiri. Ya, jadi itu berarti penyimpangan-penyimpangan yang sengaja iblis berikan untuk akhirnya nanti saya bukakan nanti di akhirnya adalah membangun strongholds.
iblis itu memberikan tadi 3 poin ini nanti adalah untuk membangun benteng-benteng di dalam pikiran kita. Itu 1 hari, 2 hari, 3 hari kita berpikir salah tentang Allah kita, teaching itu pengajaran-pengajaran itu masuk, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu bisa berarti menjadi apa? Menjadi stronghold, menjadi benteng bahasa Indonesianya, yang akan menggempurnya itu dengan susah payah karena sudah terbentuk. Nah, kalau suami saya sering mengatakan itu sebagai matrix. Jadi sudah matriksnya manusia itu bahwa Tuhan itu begini, bahwa yang benar adalah harusnya begini. Itu matriks. Kita ini udah nggak bisa dirubah lagi karena strongholdnya sudah terlalu kuat, ditimbun berbulan-bulan. Dan 3 poin. Dan poin yang ketiga adalah iblis mencuri, mengambil kebenaran firman Tuhan dari pikiran kita. Ini sudah terang bahwa iblis ingin mencuri. Jadi firmannya itu sudah ada belum? Ada. Firman sudah ada, lalu dicuri. Seperti di Matius 13 ayat 19 ya, perumpamaan tentang penabur. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Siapa yang mencuri? Iblis. Nah, saya kasih misal. Apa sih firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita dan iblis mencurinya? Ini misal gini, firman Tuhan adalah benih. Benihnya itu misal gini, janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Janganlah engkau khawatir akan makanan dan minuman dan pakaian. Karena bukankah hidup lebih berarti dari makanan dan tubuh lebih berarti dari pakaian. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Dan manusia khawatir. Betul? Kenapa manusia khawatir? Karena iblis menaruh di dalam pikiran kita. Nah, sekarang satu hal ya, saudara-saudara, aku bukakan di sini, Tuhan bukakan, bahwa pada waktu kita khawatir, sebenarnya kita sedang apa sih? Sebenarnya kita sedang membuat asumsi tentang hari esok, betul? Hari esok itu bakal jelek loh. Kalau kita begini terus, aku jualan nasi campur. Ini nasi campurnya gak ada yang datang. Jadi kita membuat asumsi kalau begini terus di dalam 1 bulan uang kita habis. Itu kan asumsi akan hari esok, betul? Padahal pada waktu kita membuat asumsi hari esok, kita sedang tripasses bahasa Inggrisnya. Kita sedang melanggar teritorial Tuhan. Karena yang tahu hari esok adalah Tuhan. Dan firman Tuhan, masa depan kita penuh harapan. Kenapa kita nggak ngeklaim itu? Kenapa kita khawatir akan masa depan? Berarti kita sedang arrogance. Kita sebenarnya pada waktu kita khawatir, kita sedang sombong. Sombong karena bisa tahu bahwa hari esok kita adalah jelek, bahwa uang kita habis, bahwa kita akan terpuruk, bahwa anak kita akan begini, bahwa suami kita kalau begini-begini terus bisa akan begini, bahwa istri kita akan begini-begini. Itu semuanya wrong thinking yang diberikan iblis kepada kita, yang mencuri firman bahwa Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hari esok. Kita tidak sadar bahwa firman itu sudah dicuri oleh iblis, membuat kita khawatir dan kita melanggar teritorial Tuhan. Kita sok tahu tentang hari depan kita. Kita lupa bahwa di depan itu pasti penuh dengan harapan, dan harapan tidak pernah akan mengecewakan. Amin, saudara-saudara. Itulah yang harus kita pikir, bukan menyerah kepada pikiran iblis dengan segala kesalahan, wrong thinkingnya. Jadi 3 hal itu. Dan sekarang Tuhan berpesan kepada kita melalui tadi Efesus 6 ayat 13, bertahanlah. Bertahanlah pada hari yang jahat itu. Saya sudah periksa, harinya itu adalah singular, bukan plural. Jadi hari yang jahat yang datang kepada kita nggak banyak, saudara-saudara. Ini suatu kabar baik. Itu evil day, bukan evil days. Jadi kalau kita melihat banyak sekali ayat, saya buka ini, saya cari di Mazmur
terutama di Mazmur atau di Yesaya itu adalah hari-hari gembira akan datang kepadamu, hari-hari yang penuh dengan kesehatan akan diberikan kepadamu, long days, panjang umur akan diberikan kepadamu karena hari-harimu bersama dengan aku. Jadi hari-hari yang baik itu jauh lebih banyak daripada hari yang jahat. Jadi makanya Tuhan bilang evil day itu, hari yang jahat itu bertahan saja karena nggak banyak itu akan berlalu. Kita tahan saudara-saudara, kita stand, kita withstand, kita tahan, tidak melakukan apa-apa, kita saksikan bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Dan bertahanlah itu ada 2 poin yang saya bukakan di sini adalah be strong in the Lord. Kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam apa? Kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan sekarang penting sekali mengetahui posisi kita di dalam Tuhan, bahwa kita sudah menang. Kita baca Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah Elohim di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Ayat-ayat yang begini yang kita harus tahu. Kalau perlu dihafalkan. Pada saat kita bertahan, pada saat evil day itu datang, kita harus ingat ayat yang ini, bahwa jika Elohim di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? To be strong in the Lord. Jadi artinya be strong itu kita ingat firman itu. Kita tahan, kita ingat firmannya, jangan ingat sesuatu yang membuat kita menjadi khawatir. Ya. Terus yang kedua adalah be strong. Yang kedua adalah ini yang dibukakan oleh Pastor Kevin hari Minggu kalau ada yang datang, itu tentang iman. Jadi peperangan rohani adalah fight the good fight of faith. Jadi bertanding di dalam pertandingan iman yang dibaca di 1 Timotius 8 ayat 12. Kita nggak usah buka ayatnya karena ayatnya berkata bertandinglah di dalam iman. Ya, jadi kita ini sedang bertanding di dalam roh. Apa yang kita tandingkan? Iman kita. Percayanya kita akan firman Tuhan itu, kita yang harus teguh berdiri di atas imannya itu. Ya, jadi itu kita baca di 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, di sini juga ada kata berdiri, stand. Stand ini sama dengan akar katanya histemi yang tadi, withstand. Withstand, berdiri, berdirilah, itu semua kata dasar dari bahasa Yunani-nya sama histemi yang artinya stand dan juga abide, yaitu tinggal, yaitu seperti kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Jadi itulah stand. Waktu stand itu kita benar-benar percaya bahwa ada roh Tuhan di dalam kita. Amin. Ya. Jadi 2 hal, ingat, be strong dan fight a good fight of faith. Fight, bertanding, tapi bertandingnya hanya dengan iman. Kedudukan kita tetap berdiri dan tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu, melihat Tuhan menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Nah, sekarang kita menginjak hal yang terakhir, yaitu perlengkapan senjata Elohim. Jadi tadi ayatnya mengatakan Efesus 6 ayat 13, oleh karena itu pakailah semua perlengkapan senjata Elohim. Yang aku mau bukain di hari ini hanya yang tentang ikat pinggang kebenaran. Jadi di Efesus 6 ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Tapi hari ini, session ini kita berhenti sampai dengan berikat pinggangkan kebenaran, karena ayat berikat pinggangkan kebenaran akan dibukakan kepada pikiran. Jadi pas sama dengan pekerjaan iblis yang masuk melalui pikiran kita. Oke? Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran di sini di bahasa Inggrisnya adalah having your loin girt about with truth. Jadi kencangkan ikat pinggang itu girt, di girt with. Jadi di girt itu dikencangkan ikat pinggangnya. Ngomong tentang apa sih Tuhan? Kalau kebenaran, pastilah Yesus sendiri, akulah jalan, kebenaran dan hidup, betul.
berbicara tentang Yesus dimanifestasikan melalui firman Tuhan. Jadi kita berdiri karena kita mengetahui firman Tuhan. Dasarnya, referensinya itu adalah firman Tuhan. Oke? Jadi sekarang berdirilah tegap. Nah, sekarang kita membukakan ikat pinggang kebenaran. Jadi kebenarannya firman Tuhannya bagaimana sih bisa jadi ikat pinggang? Untuk mengerti hal ini, jadi kita membuka ayat lain yang memakai kata yang sama, yaitu gird, ikat pinggang. Kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13 mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Nah, kata-kata siapkanlah di situ itu gird your loin, gird up your loin. Jadi kalau dilihat begini saja nanti nggak ketemu linknya. Tapi ini bisa ketemu dengan tadi kencangkanlah ikat pinggang karena memakai kata yang sama. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu, jadi di sini apa? Sebab itu siapkanlah akal budimu. Akal budimu itu mind, pikiran. Siapkanlah itu, kencangkanlah artinya. Sama seperti kencangkanlah ikat pinggang. Jadi akal budi kita dikencangkan tuh artinya apa? Coba bantu saya, kira-kira apa? Ya difokus. Akal budinya kita, pikiran kita ini harus difokuskan kepada kebenaran Tuhan. Amen. Jadi ikat pinggangnya itu artinya pikiran kita fokuskan kepada kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Amin. Ya, itulah get up with truth. Bawa pikiran kita ke firman Tuhan. Jadi melalui apa itu bisa terjadi? Melalui renewing your mind, pembaharuan akal budi. Dengan membaharui akal budi, maka kita bisa mendapat akal budi yang baru untuk bisa fokus kepada firman Tuhan. Jadi lihat dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing your mind. Robah, apanya yang mesti dirubah? Ayat ini kita baca, tapi apanya yang mesti dirubah? Yang tadi itu loh. Apa? Yang stronghold yang sudah dibangun atas kita melalui apa? Melalui pengajaran-pengajaran. Kita percaya akan pengajaran yang kita terima sebelum ini, sehingga tanpa sengaja, tanpa kita sengaja, itu sudah membangun benteng di dalam pikiran kita, stronghold kita, yang membuat pandangan kita terhadap Allah kita salah, dan membuat pandangan kita terhadap diri kita salah. Apa contohnya terhadap Allah salah? Yaitu tadi, bahwa Allah kita kok tidak penuh kasih ya, kok mendatangkan bencana. Apa pandangan salah terhadap diri kita? Bahwa kita masih nggak benar. Kita ini masih perlu berbuat benar untuk bisa menjadi benar. Itu pandangan yang salah terhadap kita. Dan itu sudah kadung, sudah kepalang, sudah menjadi stronghold. Yaitu dengan susah payah kita sekarang melalui Bible study ini. Yuk kita sama-sama belajar bahwa stronghold itu harus kita hancurkan dengan renewing your mind, dengan pembaharuan budimu, stronghold ya. Jadi kalau kita baca di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 ya, ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Elohim yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, benteng-benteng di sini stronghold. Ya, terus ayat kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Elohim. Jadi kalau pandangan kita salah terhadap Elohim tadi, sebenarnya kita artinya sudah kenal Allah kita dengan benar? Tidak. Kalau kita memandang bahwa semua bencana itu datangnya dari Allah, berarti kita tidak mengenal Allah kita dengan benar. Betul saudara-saudara? Ayah kita saja tidak menginginkan kita sampai celaka atau sakit, apalagi bapak kita. Amin. Amin. Ya. Jadi itulah stronghold. Dan stronghold ini bagian terakhir. Stronghold itu bisa dibangun kepada kita kalau sekali lagi kalau. Jadi benteng-benteng yang dibangun oleh musuh, oleh iblis itu
bisa berhasil dibangun kepada pikiran kita kalau ada 4 hal. Yaitu, 1, dia berhasil kalau kepada unsurrendered mind, yaitu orang yang tidak bersandar kepada Tuhan, yang menganggap diri sendiri cukup bisa melakukan segala sesuatu. Ini bukan persoalan pekerjaan doang, tapi persoalan rohani juga. Kalau kita menganggap bahwa kita harus berbuat benar untuk bisa menjadi benar, itu artinya kita tidak berserah. Kita tidak sedang berserah kepada Tuhan. Jadi unsurrendered mind, pikiran bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu tanpa sadar, itu kita sedang tidak berserah. Sebenarnya di dalam hal kemenangan Yesus, kita sudah tahu bahwa iblis sudah dimenangkan oleh Yesus. Tapi di dalam sehari-harinya, pada waktu ada hari jahat itu tiba, kita perangin. Ada yang ikat, bakar, buang, dilempar ke laut. Apa? Jadi artinya kita berperang, bukan? Berperang. Kenapa kita harus berperang kalau kita tahu bahwa Yesus sudah selesai menyelesaikan peperangan itu? Yang Yesus minta kita bertahan dan kita klaim, kita tahu bahwa Yesus sudah menang, dan kita ini fight in the good fight of faith. Jadi kita fightnya itu karena iman kita, bukan fight sungguhan, tapi fight di dalam iman kita itu bukan untuk menang karena kita sudah menang. Kita fight dari startnya itu menang. Kita ini sudah menang sekarang ini. Jadi kita fight untuk memproklamirkan bahwa kita menang. Seperti Indonesia sudah merdeka, kita tidak usah berperang lagi untuk merdeka karena kita sudah merdeka. Gitu. Jadi kalau ada merasa kayak kita sekali lagi tidak merdeka, ya kita klaim, loh, kamu ngapain bisa nyuruh-nyuruh aku begini? Orang kita merdeka kok, ini undang-undangnya. Kalau selama aku tidak menyalahi undang-undang ini, aku tidak salah. Betul, saudara-saudara? Nah, kita di bawah pemerintahan Indonesia, seperti yang saya pernah ilustrasikan. Jadi bukan di bawah pemerintahan yang sebelumnya yang masih menjajah. Kita tidak hidup di bawah pemerintahan iblis. Kita hidup di bawah pemerintahan Yesus. Kita sudah dipindahkan dari kuasa si jahat ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Amin. Jadi unsurrendered mind. Sekarang begini. Ada kata-kata bagus tuh. Kita tidak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kita, betul? Burung mau terbang seret. Kita tidak bisa melarang dia. Tapi kita bisa melarang burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Karena itu teritorial kita. Ya. Jadi kita tidak bisa melarang iblis berbisik di pikiran kita. Betul? Karena perbuatan iblis masih luo tadi. Ya, dibinasakan oleh Yesus. Bukan katarge, dia masih bisa berbohong kepada kita. Tapi kita bisa mencegah dia untuk membuat sarang, membangun stronghold, membangun benteng di pikiran kita. Karena kebohongan iblis itu kalau kita tidak realize, kalau kita tidak sadar bahwa dia lagi berbohong, dia sehari demi 2 hari, dari 3 hari, dari setahun, dari 10 tahun, dia menjadi stronghold yang sangat kuat dan susah sekali untuk mengusirnya. Oke, itu tadi unsurrendered mind. Jadi yang kedua, stronghold bisa dibangun kepada an anxious mind. Anxious itu panik, khawatir sampai panik. Sangat khawatir dan sangat panik. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang sangat khawatir dan sangat panik, dia tidak bisa melihat yang tidak kelihatan. Maksud saya, dia tidak menyadari bahwa yang tidak kelihatan itulah yang abadi. Pada waktu menderita sedikit, dia bingung. Saya menerima beberapa orang yang bertanya, konseling gitu. Dia selalu bilang, gimana Tuhannya? Orang hidupku sekarang seperti ini, tetap menderita. Katanya Tuhan bisa membuat prosper, kekayaan. Tetapi buktinya aku tetap miskin. Aku tetap hidupnya sangat melarat. Tetap seperti ini, tetap seperti itu. Itu lama-lama menjadi anxious.
menjadi lama-lama menjadi panik karena dia tidak bisa melihat janji Tuhan. Jadi kalau kita lihat ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi sangat penting untuk bisa melihat itu. Dan kita lihat Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara-saudara, ini berdasarkan apa yang pernah saya alami. Orang-orang yang dasarnya itu anxious. Saya pernah mengkonseling seseorang yang menjadi anxiety, asalnya tuh anxious, yaitu penuh panikan, hanya karena dia merasa dirinya berdosa. Sampai aku tanya anak ini di dalam Tuhan, sampai apa sih? Dosa apa sih yang kamu takut? Aku takut tidak masuk surga. Dosanya apa? Ya dosa yang dia lakukan, dia katakan kepada saya. Dia takut kepada dosa itu sampai dia depresi dan dia mau bunuh diri. Jadi saya juga baru dengar satu juga sharing dari teman saya bahwa dia menjadi stres, menjadi takut, menjadi sedih sampai jalan nggak bisa, sampai kegiatan sehari-hari semuanya menjadi terganggu hanya karena apa? Karena stres akan sesuatu yang masa depan yang belum kelihatan. Itu namanya anxious. Anxious itu bingung, panik kok aku begini sekarang, aduh celaka. Gitu. Itu anxious. Ya, itu membangun stronghold. Kalau itu dibiarkan, itu endapnya bisa bunuh diri, depresi, gak mau makan, gak mau tidur, apapun bisa, stres gitu. Dan sekarang ini di dunia ini angka bunuh diri luar biasa banyaknya, berpuluh-puluh kali lipat lebih, berpuluh kali lipat dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Saudara-saudara, biarlah ini semua menjadi berkat, biar tahu bahwa semuanya itu bersumber kepada kita membiarkan iblis membohongi pikiran kita dan anak-anak muda kita. Bangunlah anak-anak muda kita supaya mereka tahu dari awal, dari masa muda mereka, kita balapan dengan iblis untuk memberitahu mereka bahwa iblis membohongi kamu loh nak, melalui ini. Bukakan kepada mereka semua pekerjaan-pekerjaan iblis yang kelihatannya juga baik, ya. Dan yang ketiga adalah unforgiving mind. Unforgiving mind kita lihat di Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di situ terlihat nyata bahwa orang marah bisa, tapi Tuhan pesan jangan buka space untuk iblis, jangan dibuka. Karena kalau itu dibuka sedikit, itu iblis akan membangun stronghold, membangun benteng. Lebih susah lagi menghancurkannya. Kalau mau marah, ya selesaikan sampai matahari terbenam. Artinya, jadi iblis tidak punya kesempatan untuk membangun benteng-benteng. Amin, saudara-saudara. Ya, itu. Jadi, dan berdasarkan research, itu unforgiving, kita tidak bisa memaafkan orang lain sebenarnya karena kita tidak bisa memaafkan diri sendiri. Buktinya pada saat laporan dari mental health dari rumah sakit jiwa mengatakan 75% penyakit sakit jiwa itu sembuh hanya dengan mengetahui bahwa orang itu sudah dimaafkan. Begitu dia tahu bahwa dirinya dimaafkan, itu sembuh. Jadi yang penting mana saudara? Memaafkan dengan memaafkan diri sendiri. Penting memaafkan diri sendiri. Bagaimana bisa tahunya? Bagaimana kita bisa memaafkan diri sendiri? Karena kita yakin bahwa Tuhan sudah tidak memperhitungkan lagi dosa dan kesalahan kita. Semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Jadi kita yakin bahwa kita di hadapan Tuhan sekarang benar. Kita yakin bahwa kita sudah dimaafkan. Dari situ kita punya persediaan untuk bisa memaafkan orang lain. Yang keempat adalah passive mind. Passive mind itu pikiran yang tidur. Pikiran yang kosong, tidak punya apa-apa. Kosong apa? Kosong akan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang tidak ada. Jadi penting gak sih saudara-saudara untuk kita ikut kepada
Bible Study ini, dan terutama kita membuka kebenaran generasi muda kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita tentang kebenaran firman Tuhan, agar kita balapan dengan iblis nih. Iblis mau masukin kebohongannya, kita juga masukin kebenaran Tuhan kepada pikiran mereka, karena passive mind itu paling gampang dimasukin oleh iblis. Jadi unsurrendered mind, anxious mind, unforgiving mind, dan passive mind. Ya saudara-saudara, dan kita baca Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Elohim. 2 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Elohim. Amin saudara-saudara. Nah, untuk penutup, aku kasih gambaran sedikit bahwa otak kita, semua kita ngerti tentang komputer ya. Otak kita itu, brain kita, itu seperti hardware. Hardware tanpa software itu nggak bisa jalan apa-apa. Yang menjalankan program sampai kita bisa kita bisa menggunakan komputer itu karena ada softwarenya, betul. Nah, brain itu, brain otak kita adalah hardware, tapi mind kita, pikiran kita, itu adalah software. Jadi penting kita mempunyai software yang sehat, yang baik